Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan tips buat kalian yang mau pulang kampung atau mudik. Tapi sebelumnya, simak dulu intro berikut ini. Nah, di depan saya sekarang sudah ada motor NMAX. Jadi untuk kalian yang mudik, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kalian mau pulang kampung atau mudik ya. Nah, kita mulai dari bagian depan dulu. Kita cek yang namanya bearing ya. Bearing atau lahar roda. Nah, ini biasanya cara mengeceknya ini ditarik ke kiri ke kanan. Jangan ke depan ke belakang ya. Kalau ke depan ke belakang memang ada istilahnya bukan ciri bearing kena atau enggak ya. Tapi dari kiri ke kanan ditarik seperti ini. Kalau tidak ada speleng atau tidak ada bunyi berarti masih bagus. Lalu berikutnya ini di kampas rem depan. Nah, ini sangat penting banget nih. Cek ketebalannya, ganti bila perlu ya. Nah, ini kelihatan nih. Ini kalau udah rapet berarti artinya udah tipis. Kalau mau dibuka ini pakai kunci bintang ya. Tapi sebaiknya sambil servis aja ke bengkel langganan kalian ya. Ini bearing dengan kampas rem depan. Lalu juga ban depannya. Nah, seperti ini. Dipastikan harus bagus dan masih ada kembangnya ya. Lalu komstir ya. Nah, ini bagian komstir di dalam. Cara ngecek komstir itu kita naik ke motor, rem depan, dorong ke depan sama ke belakang. Apakah ada speleng di stangnya atau enggak? Nah, seperti itu. Kalau ada speleng masih bisa di setel. Tapi kalau ketika dibelokkan seperti ini ke kiri sama ke kanan pelan-pelan, di tengah ada diam dulu. Tek. Nah, seperti ini. Ke kanan, tengah ada berhenti dulu gitu, kayak ada berhenti dulu. Nah, itu biasanya komstirnya udah kena, nggak bisa di setel ya. Nggak bisa dikencengin gitu kan. Lalu lampu dipastikan nyala. Nah, kita sekarang naik ke bagian speedometer ya. Pastikan speedometer itu pastikan bagian speedometer itu indikatornya nyala semua, indikator oli, indikator bensin, sama indikator-indikator lain yang diperlukan. Nah, untuk penambahan seperti ini, charger atau kelistrikan lainnya, pastikan salurannya atau sambungannya kuat ya dan terbungkus isolasi ya. Untuk berikutnya yang bagian belakang, tadi yang depan juga diperiksa ya, seal shock breakernya apakah bocor atau enggak. Kalau bocor harus diganti dulu ya sealnya. Nah, ini untuk yang belakang juga shock breakernya dipastikan tidak ada rembes atau tidak bocor kiri kanan. Lalu juga bannya, kondisi bannya harus masih tebal ya seperti ini. Hati-hati juga buat ban yang udah lama ya, biasanya keras. Lalu juga kampas rem belakang. Nah, seperti ini. Pastikan masih tebal ya, dan ini bautnya diperiksa, dikencangkan. Di bagian kanan ini ada air radiator, periksa juga tutupnya dan pengaitnya ya. Nah, ini juga lampu-lampu belakang, lampu sen, lampu rem, lampu malamnya diperiksa juga. Gak lupa juga nih
Nah, ini bagian kelistrikan, bautnya dikencangkan pakai kunci ya. Jangan pakai obeng. Biasanya kalau pakai obeng untuk jarak jauh ada getaran copot ya. Khawatirnya di jalan nanti copot pas di jalan yang sepi ya. Lalu juga ini sekring, bawa sekring cadangan sama bawa kabel ya. Bawa kabel ya buat cadangan aja, kabel 1 meter lah ya, nggak kepake gitu, takutnya di jalan perlu ya. Sama bawa kunci-kunci, kunci busi terutama, obeng, tang, sama kunci Inggris. Jadi biar nggak usah banyak-banyak ya. Nah, untuk di bagian mesin, nah selanjutnya untuk di bagian mesin, cara meriksanya kan susah ya. Jadi pastikan tidak ada suara-suara yang aneh, suara-suara berisik yang berlebihan, atau misalkan bisa dilihat dari kondisi dari lubang knalpot, apakah keluar asap terus-menerus atau enggak. Kalau keluar asap terus-menerus pada saat dinyalakan, biasanya ada masalah dengan boring sama ring sehernya ya. Nah, kalau tidak ada asap, bisa dipastikan masih oke. Tapi diperiksa tetap harus ya. Nah, kalau masalah suara, bisa dicek dulu klepnya, ketengnya, setelan klepnya distandarkan dulu. Kalau tidak ada suara yang kenceng, nggak masalah berarti. Jangan lupa periksa baut-baut karena perjalanan jauh itu beda dengan perjalanan di dalam kota ya. Nah, terus busi juga kalau bisa diganti dengan yang standar aja, yang ori. Kalau ada yang bilang katanya untuk perjalanan jauh karena panas harus pakai racing, ya itu tergantung selera ya. Kalau saya sih sarankan yang standar aja. Karena menurut saya yang kalah bukan motornya tapi yang bawanya, jokinya ya. Saya pikir sih setiap orang biasanya kuat 2 jam sampai 3 jam istirahat, dan motor pun pasti ikut istirahat. Nggak mungkin motornya jalan, orangnya istirahat ya. Lalu oli dipastikan diganti dulu juga ya. Nggak ada kebocoran, di packing juga sama. Kalau di mesin sih biasanya kalau ada masalah biasanya dari suara sama dari asap udah kelihatan ya. Kalau masih oke, berarti tinggal kita diperiksa aja. Kalau udah yakin bagus, oke. Nah, lalu di bagian mesin itu udah ya. Di bagian CVT, nah ini harus benar-benar diperhatikan. Di bagian CVT, pastikan VBL-nya kalau memang sudah saatnya ganti dulu. Kalau nggak saatnya diganti, nggak masalah, dipakai aja. Jadi jangan mentang-mentang mau jauh ganti dulu, nggak harus juga kalau belum masa. Kecuali udah mepet ya, udah 1.000 lagi atau 2.000 lagi, ya udah tanggung ganti aja. Lalu grease-nya dipastikan masih ada, seal-nya tidak bocor. Nah, di sini yang paling penting ini sering banyak nih. Beberapa konsumen saya pernah mengalami, biasanya dia di dalam kota, sekarang di keluar kota, mudik atau pulang kampung. Kampas koplingnya, sentrifugalnya itu habis. Gara-garanya dia kalau di jalan tanjakan maju digas nggak masalah. Yang ini yang kadang-kadang bikin habis itu karena dia tidak biasa keluar kota. Ini dipastikan nih yang bawa matic udah expert apa belum. Biasanya diujinya di tempat macet dan nanjak. Nah, kemarin-kemarin banyak kejadian di Nagreg seperti itu. Gosong kampas koplingnya gara-gara pas nanjak, ngerem juga, digas juga gitu. Dan itu banyak yang habis tuh. Nah, pastikan kampas koplingnya itu masih bagus ya. Jadi bawa motor matic itu jarak jauh kuat atau enggak? Kuat. Kalau mau kencang-kencang sekalian, kalau mau pelan-pelan sekalian gitu. Kalau gasnya kita gas sambil direm, wah itu yang bikin cepat habis. Ini juga sama. Tadi bearingnya masih bagus atau enggak dengan metode ke kiri sama ke kanan ya. Sepertinya itu aja yang harus diperiksa menjelang mudik atau pulang kampung.
Setelah kendaraannya diperiksa semuanya, pastikan fisik kaliannya juga harus fit ya, bawa vitamin dan lain-lain yang diperlukan. Oke, terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, and bye-bye.